Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala habibina wa rasulina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin tsumma amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, marilah kita senantiasa dan tidak pernah bosan-bosan untuk senantiasa bersyukur dan menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayahnya, inayahnya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan semakin bertambah hari, bertambah tahun, bertambah dewasa usia kita, Allah semakin tambahkan kecintaan dan keridhaan kepada kita semuanya. Tema kita pada kesempatan kali ini sangat menarik, yaitu jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat. Salah satu ibadah agung yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada umatnya, umat Islam, adalah ibadah sholat. Sampai ketika Nabi SAW beliau ditimpa rasa sakit menjelang wafatnya beliau. Ya, seorang Nabi pun juga merasakan sakit sebagaimana manusia umumnya. Ya, ini menunjukkan bahwa ya, beliau adalah manusia biasa, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala pilih untuk menyampaikan risalahnya. Merasakan sakit, merasakan lapar, merasakan dahaga, bahkan terluka berdarah-darah di medan peperangan. Di antara wasiat beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wafat, ya, menjelang wafat, sakit menjelang wafat beliau, adalah as-sholata wa ma malakat aimanakum. Ilzamus sholah, ya, artinya apa? Jagalah kalian sholat kalian, jagalah sholat kalian, dan budak-budak atau apa saja yang kalian miliki terkait dengan hak-hak manusia. Nah, ini wasiat yang sangat berharga sekali untuk senantiasa menjaga ibadah sholat. Sholat itu merupakan amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan menjadi mi'yar, ya, menjadi satu timbangan acuan. Kalau seorang sholatnya bagus, insya Allah, ya, ibadah-ibadah yang lain itu akan menjadi bagus. Kuncinya di sholat yang benar tentunya, ya, sholat yang dikerjakan dengan penuh kekhusyuan. Karena kekhusyuan inilah yang hari ini kita semuanya merasakan betapa sholat dengan khusyuk, dengan ihsan, anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini benar-benar susah di zaman kita sekarang ini, ya. Apalagi kalau kita bawa HP, kalau sedang sholat, ya, berdering, ya, bergetar, ya, ada terdengar suara tertentu, ya sudah, kadang kekhusyuan sholat kita apa? Terganggu itu. Iya, habis sholat, ya, biasanya dulu sering sebelum ada media sosial, ya, itu habis sholat biasa saja, nikmat sekali. Sekarang begitu sholat selesai langsung assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi buka gitu ya kita husnudzon itu bukan zikir pada sholat ya. Kadang enggak juga ya. Bainal azan wal iqamah, antara azan dan iqamah yang merupakan waktu yang begitu berharga ketika berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita sia-siakan. Ya terus terang saja seringkali kita sia-siakan itu. Ketika menunggu intidharus shalah ba'da shalah ini juga sering kita lupakan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana Bani Israel setelah mereka diberikan nikmat karunia yang begitu agung berupa kenabian yang tatro, jadi terus menerus bergantian begitu. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Maryam, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Ya. Jadi setelah mereka akhirnya Allah tinggalkan, gantikan, fa khalafa min ba'dihim, setelah nabi-nabi mereka, khalfun adha'us shalah, generasi yang menyia-nyiakan salat. Khalfun adha'us shalah, generasi yang menyia-nyiakan sholat, baik dengan meninggalkan secara totalitas itu secara khusus, atau menyia-nyiakan dari tidak mengerjakannya. Wattaba'us syahawat, dan mengikuti syahwat. Pokoknya kalau sudah meninggalkan sholat ya, gandengannya ya mengikuti syahwat itu. Ya, sholat saja ditinggalkan, apalagi yang lain. Terkadang demi pekerjaan, demi profesi, banyak sekali orang meninggalkan sholat sampai tidak terpikirkan, bahkan sampai menganggap sholat itu hanya ritual yang ribet, meribetkan saja ya. Waktunya kerja, waktunya produktif, malah disuruh sholat, membuang-buang waktu ya, menghalangi seorang bekerja dan alasan yang sebagainya. Padahal sebaliknya ya, ketika seorang mengerjakan sholat ya, menjaga sholatnya, insya Allah itu tidak mengurangi jatah rezeki dia ya. Karena di antara alasan kenapa orang meninggalkan sholat, salah satu sebab terbesarnya adalah karena alasan profesi, alasan pekerjaan. Nanti saya nggak dapat rezeki, nanti saya keuntungannya berkurang, produktivitas waktunya terganggu ya. Kalau dipotong sholat Jumat misalnya ya, dari jam 11:30 sampai jam 1 atau setengah 1, sayang gitu ya. Harusnya kalau buat produksi itu sudah menghasilkan sekian keuntungan. Nah, hitung-hitungannya sudah mulai duniawi ya. Susah kalau begitu para hadirin sekalian. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasaufa yalqauna ghayya. Kelak mereka akan dilemparkan ke neraka. Ghayya di sini menurut ahli tafsir artinya adalah wadin fil jahannam, lembah di neraka jahanam ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana orang-orang kafir itu mereka menyesal kenapa mereka dulu meninggalkan sholat. Qalu ma salakakum fi saqar. Dikatakan ya, mereka berkata, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Dulu kami tidak termasuk orang-orang yang sholat, tidak mengerjakan sholat. Itu yang menjadi sebab mereka dimasukkan ke dalam neraka. Nah, banyak sekali hadis ya, bagaimana bahayanya ketika seseorang meninggalkan sholat. An Jabir radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarakas shalah. Sesungguhnya antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran ada pembatasnya, yaitu meninggalkan sholat. Jadi batas antara seseorang dengan kekufuran
itu adalah apa? Dan dengan kesyirikan meninggalkan sholat. Kalau seseorang sudah meninggalkan sholat, dia sudah melewati batas itu. Ibaratnya ini batas keislaman, ya, meja ini. Ya. Kalau seorang sudah melampaui batas meja ini, dia sudah keluar dari dairatul Islam, keluar dari keislaman. Islam itu apa? Hududullah, ada batasan-batasannya. Kalau dilanggar, ada yang bisa masuk kepada kemaksiatan, dosa besar, ya. Ada juga kesyirikan dan kekufuran. Nah, batas yang sering dilanggar adalah meninggalkan sholat. Ya, meninggalkan sholat, tarakus sholat. Wa an Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafara. Jelas ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perjanjian antara kami dengan orang-orang kafir dan musyrik yaitu sholat. Faman tarakaha, barang siapa yang meninggalkan sholat, para hadirin sekalian, faqad kafara. Ini yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengucapkan langsung faqad kafara, jelas. Maka sungguh telah kafir. Ini berarti meninggalkan sholat itu dosa besar. Tidak boleh ditolerir. Ya, cuma sekali saja nggak boleh, para hadirin sekalian. Dari sini apa? Jelas sekali bahwa meninggalkan sholat merupakan dosa besar. Kenapa sih kita meninggalkan sholat? Ya? Berapa gaji kita sampai kita tega meninggalkan sholat? Ya. Kita nyari ridha siapa sampai kita apa? Meninggalkan sholat. Kadang apa? Seseorang ketika dia meninggalkan sholat, ya, itu khawatir bahwa rezekinya akan berkurang atau hilang. Padahal yang memberikan rezeki seseorang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari hadis ini, dua hadis yang mulia tadi, anna tarika shalah kafirun wa annahu kafirun, ya, mukhrijan 'anil millah. Kafir yang menyebabkan seorang keluar dari keislaman. Ya. Hadis yang dua tadi, yadullani ala anna tarika shalah kafirun wa annahu kafirun kufran mukhrijan 'anil millah, ya. Falladzi la yusalli asyaddu minal yahudi wan nasara. Ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa orang yang meninggalkan sholat itu lebih buruk daripada Yahudi dan Nasrani. Kok bisa lebih buruk daripada Yahudi dan Nasrani? Yahudi dan Nasrani ini kan ahli kitab. Ahli kitab itu di dalam Al-Quran masih boleh sembelihannya dimakan. Ya, kalau dia menyembelih dengan nama Allah, ya, masih boleh dinikahi. Gitu. Kalau ahli kitab ada ayatnya kan begitu. Kalau ahli kitab yang afifah, menjaga kesuciannya, ya. Tapi ya, orang yang meninggalkan sholat itu sudah kufur, keluar dari agama. Seandainya mereka lau zabahu la akal insan fa dhabihatahum haram. Kalau mereka menyembelih, sembelihannya orang yang meninggalkan sholat itu menjadi haram, karena sudah kufur dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah musyrik dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian seandainya, ya, dia seorang wanita yang meninggalkan sholat ini, seorang wanita, maka tidak halal dinikahi oleh seorang muslim. Berbeda dengan tadi ahli kitab, masih boleh kan? Seorang laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab, itu masih dibolehkan, ya, dengan syarat-syarat, ya, dengan syarat-syarat. Ya. Tapi kalau menikahi seorang wanita yang meninggalkan sholat, ini tidak dibolehkan karena sudah keluar dari batas keislaman. Ya. Kemudian, ya, seandainya, ya, dia menikah, ada seorang yang meninggalkan sholat itu menikah dengan laki-laki muslimah, ya. Dia menikah, seorang meninggal sholat, ya, dia menikah, maka pernikahannya, ya, dianggap tidak sah. Ya. Infasakhan nikah, pernikahannya tidak sah karena apa? Dia bukan seorang muslim. Berdasarkan hadis faqad kafara tadi, dia telah kafir. Ya.
Ketika dia berhubungan suami istri, ya, seandainya menikah, ya, kemudian lau jama'aha fa innahu yujami'uha bizina. Seandainya dia berhubungan suami istri karena pernikahannya tadi secara syar'i dia fasakh, tidak sah, maka berhubungannya pun juga apa? Dianggap berhubungannya secara zina. Para hadirin sekalian, betapa besarnya ini apa? Meninggalkan sholat. Kadang nggak terpikirkan. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya, kalau ingin menikahkan putra putrinya, ya, adiknya atau kakaknya misalnya, cek dulu sholatnya. Apakah calon atau pasangan ini termasuk orang-orang yang muqimas sholat, menegakkan sholat. Jangan sampai menjadi ini ya, nanti gampang setelah menikah, gampang lah nanti tinggal dia apa, disuruh aja. Tidak semudah yang dikatakan. Karena kalau dari kecil tidak terbiasa atau biasa meninggalkan sholat, ini akan susah. Begitu juga seorang mu'alaf, kalau sudah dia memilih jadi seorang muslim, jadi mu'alaf sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ya, kok nggak sholat, aneh ini, masih bolong-bolong, aneh sekali. Ya, kalau dia sudah memilih jadi mu'alaf sejak saat itu juga dia harus mengerjakan sholat, tidak boleh meninggalkannya. Dan sholat itu bukan ini sesuatu yang berat kalau sudah terbiasa. Sudah terbiasa sejak kecil, diperintahkan dari umur 7 tahun, ya, muru auladakum bisolah wahum abna sab'ina sinin, ya. Perintahkanlah kepada anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika umurnya mencapai 7 tahun, baru tamyiz, belum balik. Jadi anak 7 tahun ini masih apa? Ini sudah diperintahkan sholat, diajarkan dengan apa namanya, pengajaran yang baik, diajarkan sholat, ya. Kalau ke masjid pun dia apa namanya, diajari adab-adab di masjid biar tidak gaduh, ya. Shafnya di belakang gitu kan, tidak di depan. Di depan itu shafnya untuk laki-laki dewasa, ya. Kalau ada wanita, ya, belakangnya nanti apa, anak-anak, ya, belakang shaf anak-anak laki-laki, anak-anak wanita. Baru apa namanya, nanti kalau ada transgender itu tengah-tengahnya transgender. Baru nanti apa, wanita yang dewasa. Nah itu, jadi sudah diajarkan begitu. Wadribuhum, dan pukullah, darban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak tidak menyiksa, tidak menganiaya, tapi ta'diban walisa ta'dziban, untuk mendidik dan bukan untuk menganiaya. Dipukul boleh, ya, karena ini masalah kewajiban yang berat, ya. Kalau tidak biasa disiplin dari kecil, khawatir nanti kalau sudah dewasa, ya dia akan terbiasa menyia-nyiakan adha'us shalah wa taba'u syahwat. Ini para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau tadi menikah, ya, wajib untuk apa? Dipisahkan. Wajib ayyufariqa bainahu wa bainal mar'ah illa ayyatuba wa ya'ud ilal Islam. Kalau misalnya ada seorang menikah dengan orang yang meninggalkan sholat, ya, maka ya itu sudah fasakh itu, kecuali dia mau bertobat. Tobatnya bagaimana? Tobatnya yang dengan menjalankan ibadah sholat, ya. Kalau itu tobatnya berupa meninggalkan sholat, berarti apa? Dengan menjalankan sholat. Kalau tobatnya dari berzina, dari riba, ya dengan meninggalkan zina atau riba itu. Dia sholat, apakah dia perlu mengqadha? Ya, ini perbedaan ulama. Ya, ada yang mengatakan tidak. Ya, tidak perlu mengqadha sholat. Ya, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pernah, ya, melihat bahwa ada seorang yang dia mengqadha sholat, ya. Maka ditanya, haruriyatun anti, apakah engkau seorang yang berakidah khawarij, yang mereka apa, sangat semangat sekali sholatnya, sampai dikatakan Nabi SAW bahwa sholat kalian kalau dibanding sholatnya orang khawarij itu nggak ada apa-apanya, ya. Bacaan kalian, bacaan Al-Quran kalian dibanding bacaan Qurannya orang khawarij
nggak ada apa-apanya. Puasa kalian dibandingnya puasanya orang Khawarij itu nggak ada apa-apanya. Ini sahabat loh, ya, tapi mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan tinggalkan sholat. Karena banyak sekali orang yang mungkin di dalam kubur sana, ya, ketika ditanya pengen sedekah, pengen sholat lagi, ya, yang tadinya disia-siakan itu pengen sekali. Seandainya Allah berikan kemampuan untuk kembali hidup di dunia, mereka pengen untuk bersedekah, mereka pengen untuk sholat, mereka pengen untuk beramal soleh, ya. Maka tidak boleh ini kita sia-siakan. Jangan tinggalkan sholat, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pesan kepada anak-anak kita juga, kepada istri kita. Kita tanyakan kalau habis main, sudah sholat belum adik? Ya, sudah sholat belum wahai istriku atau suamiku? Ditanya, biasakan. Insya Allah selama keluarga kita, ya, senantiasa mengingatkan dalam sholat, insya Allah dalam keberkahan. Begitu juga dalam sebuah misalnya lembaga, instansi perusahaan, ya, hendaknya para manajer, para bos, para direktur, ya, memperhatikan sholat bagi karyawannya, ya, bagi karyawannya diperhatikan sholatnya. Jangan sampai hanya berorientasi dalam masalah dunia juga, ya. Perhatikan sholat karyawan, insya Allah produktivitas akan naik, keberkahan akan turun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah menulis surat kepada para gubernur-gubernurnya ketika beliau menjabat sebagai Amirul Mukminin, khalifah, ya. Inna ahamma umuri dinikum, ya, sesungguhnya masalah yang paling utama, perkara yang utama dalam masalah agama kalian, indi di sisiku adalah as-shalah. Ini posisi beliau sebagai seorang khalifah, bukan hanya presiden yang mengurusi satu wilayah negara saja, enggak. Khalifah itu cakupannya jauh lebih luas daripada satu negara. Ditulis itu, diingatkan, ya, agar senantiasa menjaga sholat. Jangan sampai mungkin karena rapat ngurusin negara sampai lupa sholat, ya, sampai lupa sholat. Nah, ini bahaya sekali, ya. Kalau Allah sudah dilupakan, hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala dilupakan, maka hak-hak manusia jauh lebih ditinggalkan. Faman hafidhaha hafidha dinahu. Barang siapa yang menjaga sholat, maka dia telah menjaga agamanya. Wa man dayya'aha fahuwa lima siwaha adya. Barang siapa yang menyanyiakan sholat, maka dia lebih menyanyiakan lagi. Kalau sholat saja sudah ditinggalkan, disia-siakan, apalagi dirimu, gitu kan. Kalau stiker yang ada itu bagus, ya. Sholat aja disia-siakan, apalagi kamu, gitu kan. Hak-hak Allah saja disia-siakan. Ini penting sekali, ya. Menjaga sholat dari sisi kekhusyuannya, menjaga sholat dari sisi jamaahnya kalau laki-laki, dari sisi tepat waktunya, ya. Yang perempuan, ya, wanita, walaupun afdalnya sholatnya di rumah, bukan berarti mengulur-ulur waktu, ya, bagi muslimat, ya, kaum muslimat, ya. Ini ketika sholat sudah masuk waktunya juga bersegera, ya. Terutama untuk laki-laki, ya. Sholat yang paling berat bagi orang munafik itu sholat isya dan sholat subuh berjamaah di masjid. Nah, ini cek saja nanti. Kalau pilih itu mengecek kebagusan keislaman seseorang, salah satunya dicek sholat subuhnya, sholat isyanya, ya. Selama sebulan ini gimana, gitu. Sebelum menikahi putri-putri saya misalnya, atau kakak atau adik saya misalnya, gimana sholatnya selama sebulan ini, terutama sholat isya sama sholat subuh. Alhamdulillah, sholatnya nggak pernah absen. Wah, ini insya Allah mukmin yang sejati, insya Allah, ya. Karena dia di dua waktu ini kalau sudah aman, insya Allah yang lain akan lebih mudah, gitu, ya. Kalau dua waktu ini, dua waktu sholat subuh dan sholat fajar, ya, sholat fajar dan sholat isya,
Ini kalau sudah dijaga betul, ya, insya Allah sholat yang lainnya akan lebih mudah insya Allah ta'ala. Nah tapi kan ini butuh perjuangan para hadirin sekalian. Bangun di malam hari ketika tubuh kita pinginnya tidur, ya, dia sambut as-sholatu khairum minan naum. Kalau bukan panggilan keimanan itu nggak akan hadir. Walaupun rumahnya paling dekat dengan masjid, nggak akan hadir. Tapi walaupun rumahnya paling jauh dengan masjid, kalau dengar hayya 'alas shalah, as-sholatu khairum minan naum, dia segera, dia bangkit, dia bangun, dia jalan, dia di tengah kegelapan, dia nggak pedulikan. Kadang gerimis pun, dingin pun, dia nggak pedulikan itu. Karena kekuatan iman yang menggerakkan hati mereka, sehingga tubuh mereka sudah nggak merasakan lagi itu lelah, sudah nggak merasakan lagi itu capek, sudah nggak merasakan lagi itu sedih mungkin karena dihina orang, karena sudah mencair dalam diri kita, ya, diri seseorang yang sudah cinta kepada sholat. Nah ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, agar kita senantiasa menegakkan sholat, tidak menyanyiakan sholat, ya, maka hendaknya kita banyak berdoa sebagaimana dulu yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, dan kepada anak keturunanku, dzurriyyah, jadikan diriku, begitu juga anak keturunanku muqimas shalah, orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat. Ya, kita itu senang orang tua kalau melihat anak-anak sholatnya disiplin, ya, sholatnya disiplin, sholatnya rajin. Insya Allah itu jauh lebih senangnya ketika orang tua melihat anaknya dapat nilai 100, dapat nilai 100 matematikanya, fisika, kimia, ya, statistiknya bagus semuanya, tapi sholatnya 0, udah itu kurang diharapkan di akhirat nanti sebagai anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Barangkali ini yang bisa disampaikan pada pertemuan yang berbahagia kali ini, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita generasi yang senantiasa menjaga sholat, ya. Begitu juga anak keturunan kita dijadikan orang yang muqimah sholat, menegakkan sholat, ya, sehingga sholat ini bisa menjadikan tambahan kebaikan dan bekal kita di akhirat, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.